Selamat berjumpa kembali. Shalom, salam rindu. Tema rema kita malam hari ini adalah rekan-rekan seperjuangan Paulus di jemaat Roma. Didasari dari surat Roma pasal 16 ayat 1 sampai 16. Aku meminta perhatian terhadap Febe, saudari kita yang melayani di jemaat Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Fregon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudara perempuannya, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Dalam perjalanan misinya maupun dalam kegiatan pastoralnya, Rasul Paulus selalu lakukan bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Ia tidak pernah bekerja sendirian, namun selalu didukung dan dibantu oleh orang-orang yang juga cinta kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat tatkala dia mendirikan jemaat atau membangun iman jemaat atau memelihara iman jemaatnya, selalu mengikut sertakan orang-orang yang sungguh-sungguh mau berjuang bagi kerajaan Allah. Nah, dalam suratnya, Paulus seringkali menulis rekan-rekan kerjanya yang berpartisipasi dalam karya misinya. Sudah sekalian dia memakai istilah sinergos, yang artinya sudah sekalian orang yang bekerja bersama-sama. Misalnya dalam Roma pasal yang ke-16 ayat 3, ayat 9, dan ayat 21. Nah, model pelayanan yang dibangun oleh Rasul Paulus adalah model sebuah teamwork. Nah, ini menjadi salah satu titik keberhasilan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Sekalipun dia seorang rasul yang luar biasa, dia tidak pernah merasa bahwa dia menjadi seorang single fighter.
Saudara sekalian, dia membutuhkan dukungan orang lain, dia membutuhkan bantuan orang lain, dia butuh kerjasama dengan orang lain. Seorang pengkhotbah besar bernama D.L. Moody pada zamannya, dan juga seorang yang sangat begitu mengasihi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, dia pernah mengatakan demikian: saya sanggup mengerjakan pekerjaan 10 orang dengan baik, tetapi saya lebih suka ada 10 orang yang mengerjakan tugasnya. Jadi dia mengatakan dia sanggup mengerjakan pekerjaan 10 orang dengan baik, tetapi dia lebih suka ada 10 orang yang mengerjakan tugasnya. Bagi D.L. Moody, saudara sekalian, yang dibutuhkan adalah kerjasama. Yang dibutuhkan adalah dukungan daripada orang-orang seperjuangannya. Nah, Rema malam hari ini kita merenungkan tulisan Rasul Paulus dalam Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, yang isinya merupakan salam kepada rekan-rekan seperjuangan. Bila kita perhatikan surat-surat Rasul Paulus selalu dibuka dan ditutup dengan salam. Saudara sekalian, memang ini merupakan hal yang wajar dan biasa. Tetapi kalau kita perhatikan, saudara sekalian, Paulus mengatakan salam bukan sekedar hal yang biasa atau sekedar bahasa pergaulan pada waktu itu, tetapi Paulus memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ada kalanya dia menyelipkan doa, ada kalanya dia memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, kepada rekan-rekan kerjanya. Nah, malam hari ini kita akan melihat beberapa hal dari Roma pasal 16 ayat 1 sampai 16. Yang pertama, saudara sekalian, Paulus memiliki kedekatan dengan rekan-rekan seperjuangannya. Sekalipun Paulus belum pernah ke Roma dan memang merupakan kerinduan, tetapi dia punya hubungan yang begitu dekat, begitu akrab dengan orang-orang yang ada di Roma. Nah, kalau kita membaca dari perikop yang kita baca tadi, saudara sekalian, kita melihat ada 27 nama yang disebutkan oleh Rasul Paulus, dan mereka umumnya tinggal di Roma, kecuali memang Febe. Febe itu adalah seorang yang melayani di Kenkrea, katanya, saudara sekalian. Nah, Paulus tidak sekedar mengenal mereka, tetapi juga menunjukkan betapa dekatnya hubungan Paulus dengan mereka. Hal itu diekspresikan lewat ucapan salam dan cium kudus. Nah, ini memang tradisi Asia Barat Daya kuno, saudara sekalian. Tradisi cium kudus dilakukan oleh mereka yang memang memiliki hubungan yang begitu erat dan begitu akrab. Nah, kedekatan Paulus dengan mereka terlihat dengan penyebutan nama satu persatu, tidak secara global salamnya, tetapi satu persatu disebutkan serta disertai dengan penjelasan tentang orang itu. Misalnya, Paulus menyebutkan dia saudaraku atau saudariku, sebagai teman sekerjaku, orang yang kukasihi, sebagai teman sepenjaraku, bahkan ada yang disebut sebagai ibunya Paulus. Dia menyebutnya sebagai ibu. Nah, kedekatan Rasul Paulus dibangun, saudara sekalian, bukan semata-mata karena mereka telah menolong Rasul Paulus, tetapi karena mereka adalah sama-sama yang berjuang bagi kerajaan Allah. Hal yang kedua, saudara sekalian, Paulus menghargai rekan-rekan seperjuangannya. Dalam ucapan salam dan menyebut nama satu persatu mereka, saudara sekalian, Paulus juga memberikan sedikit keterangan tentang orang tersebut. Paulus mempunyai kesan yang dalam karena mereka sama-sama berjuang bagi Tuhan. Saudara sekalian, mereka juga boleh dikatakan secara tidak langsung Paulus mau mengatakan tentang mereka yang memberikan dukungan, memberikan perhatian kepada Paulus, dan terlebih lagi kemudian Paulus juga ingin menyampaikan satu apresiasi tentang mereka, saudara sekalian, karena mereka telah berjuang bagi Kristus. Jika kita perhatikan dengan teliti, kebanyakan nama-nama mereka, saudara sekalian, bukan nama-nama yang dikenal di dalam 4 Injil. Nama-nama yang baru, nama yang baru yang kita tahu, saudara sekalian. Tapi Paulus menyebut mereka luar biasa satu persatu. Paulus juga tidak menyebut bagaimana posisinya atau kedudukan mereka dalam jemaat,
Banyak orang menafsirkan, saudara, mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang awam yang melayani Tuhan. Mereka begitu mencintai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang ada dalam Kristus dan hidup dalam Kristus. Ini dapat kita lihat tatkala Paulus menyebut nama rekan-rekannya selalu berhubungan dengan Kristus, saudara sekalian. Tidak pernah lepas dari Kristus. Misalnya kalau kita melihat dalam ayat ketiga, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Dalam ayat ke-5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Dalam ayat yang ke-8, salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Ayat 9, kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dalam ayat 10 dikatakan salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Dalam ayat 11, salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Ayat 12, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Jadi kita melihat setiap kali dia menyebut nama rekan-rekan kerjanya, dia menghubungkan dengan Kristus dalam Tuhan, dalam Kristus, dan seterusnya, saudara sekalian. Ini kita belajar satu hal tentang Rasul Paulus. Dia punya pemahaman teologi Kristus sentris yang luar biasa. Selalu mengkaitkan dengan Kristus, saudara sekalian. Nanti kalau kita membaca dalam bagian selanjutnya adalah segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi dia. Nah, saudara sekalian, jadi tatkala Paulus menyebut nama rekan-rekan kerjanya, Paulus menyadari bahwa dia tidak bekerja sendiri. Dia ditopang, dia didukung oleh banyak pihak yang menjadi rekan-rekan seperjuangannya. Mereka semuanya ada dalam Tuhan. Bagian ini juga mau mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang berhasil melayani secara single fighter. Tidak ada orang yang mampu melayani tanpa dukungan orang banyak. Siapapun dia, pasti memerlukan dukungan orang lain. Kita perlu menghargai orang-orang yang menjadi rekan seperjuangan kita. Hal yang ketiga, Paulus menghargai kaum perempuan. Hal yang menonjol dalam bagian ini, sudah sekalian, kita melihat Paulus juga menghargai para wanita-wanita. Kalau kita membaca dalam tulisan Rasul Paulus yang lain, misalnya dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 34, di sana Paulus meminta supaya perempuan berdiam diri. Perempuan tidak boleh bicara di tempat-tempat umum. Nampaknya seolah-olah, saudara sekalian, Paulus dia tidak menghargai wanita, padahal tidak. Bahkan kalau kita membaca dalam perikop yang kita baca tadi, ada 7 nama perempuan yang disebut oleh Paulus dalam salamnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki peran yang penting dalam hidup Paulus, dan mereka juga adalah orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan bagi kerajaan Allah. Misalnya Febe, dalam ayat yang pertama, saudara sekalian, yang dijelaskan dengan luar biasa dalam ayat yang pertama dan kedua. Aku meminta perhatianmu kepada Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Saudara sekalian, Paulus mengatakan Febe itu sudah memberikan bantuan yang besar kepada banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Febe memberikan bantuan dalam arti kata materi, saudara sekalian. Mungkin dia seorang diaken, seorang diakonos. Dia seorang yang begitu cinta kepada Tuhan sehingga dia membagikan hartanya bagi orang-orang yang memerlukannya demi pelayanan Tuhan. Paulus juga menyebutkan Priscilla,
Saudara sekalian, kita melihat dalam bagian ini selalu memang Priscilla dan Aquila. Tetapi dalam bagian ini Paulus seringkali menyebut nama istrinya dulu, Priscilla dulu. Saya percaya sekali bahwa Priscilla, dia punya sosok yang luar biasa. Dia seorang wanita yang istimewa, mendapatkan kesan yang luar biasa sehingga Paulus memberikan dia lebih dahulu namanya daripada nama suaminya Aquila. Nah, saudara sekalian, dikatakan mereka adalah orang-orang yang telah bekerja bagi Tuhan. Di samping itu juga kita melihat Paulus menyebut Trifena dan Trifosa. Dua saudara, arti nama mereka adalah perempuan yang kudus. Perempuan yang halus. Tetapi mereka telah membanting tulang bagi pekerjaan Tuhan. Paulus juga menyebut perempuan-perempuan yang lain, misalnya Maria, Yunia, Persis, Yulia, Olimpas. Mereka memiliki peran yang penting, memberikan dukungan tersendiri dalam pelayanan Paulus sehingga Paulus tidak melupakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai sesuai dengan kemampuan mereka. Tuhan memakai mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Yang jelas mereka adalah orang-orang atau rekan-rekan seperjuangan Rasul Paulus. Saudara sekalian, sebuah pelayanan memang perlu didukung oleh banyak pihak. Tatkala seorang hamba Tuhan melayani, dia juga perlu dukungan dari jemaat sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita untuk kita menjadi bagian juga dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih jikalau firman-Mu malam hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki relasi yang dekat dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan sekitar kami, terlebih orang-orang sebagai rekan-rekan seperjuangan kami dalam Tuhan. Biarlah kami boleh bergandengan tangan melakukan tugas panggilan Tuhan dengan indah, sehingga pekerjaan-Mu dapat kami lakukan dengan baik. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk anggota jemaat GKI Harapan Indah dan simpatisannya. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ini yang mengalami banyak pergumulan-pergumulan karena masa pandemi yang cukup lama ini. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kalau ada anggota jemaat yang sedang mengalami pergumulan karena masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, kami juga mohon Tuhan membuka jalan. Kalau ada anggota jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi sakit, ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kalau ada anggota jemaat-Mu yang mengalami pergumulan karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kami juga mohon belas kasihan-Mu agar mereka boleh kembali membereskan masalah dengan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biar kami tetap memiliki hati yang terus terarah kepada Tuhan. Kami boleh memiliki kerohanian yang diberkati, yang bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Tuhan juga semakin baik. Kami tak lupa juga mendoakan, ya Tuhan, persiapan kami menghadapi perjamuan kudus yang akan kami adakan pada tanggal 4 Oktober mendatang. Tuhan tolong, biarlah kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan tolong juga untuk hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, urapi dengan kuat kuasa-Mu. Dan biarlah pada waktu perjamuan kudus yang akan kami rayakan bersama-sama, sekalipun lewat live streaming, ya Tuhan, tetapi biarlah mengingatkan kami juga bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada kami. Berkati bangsa negara kami, tatkala kami mengalami pergumulan yang besar karena pandemi ini, Tuhan memberikan pertolongan khusus bagi pemerintah, ya Tuhan, menangani banyak hal. Tuhan memberikan hikmat bijaksana, terutama, ya Tuhan, untuk para ahli yang sedang meneliti untuk menemukan vaksin virus COVID-19 ini. Kami juga mohon Tuhan memberikan pertolongan-Mu agar mereka juga dapat menemukan obat vaksin yang tepat sehingga dunia ini bebas dari virus ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan istirahat kami malam hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai kami, sehingga besok kami dapat bangun dengan tubuh yang segar untuk melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Sampai jumpa. Kutus kau mengabdi tanpa